bertemu lagi Bapak dan Ibu-ibu serta saudara sekalian di dalam YouTube atau video kali ini, yaitu dengan topik yang diberikan, yaitu kesempurnaan penelitian metode kualitatif menggunakan perangkat lunak NVivo 12. Adapun di dalam topik ini ada kata-kata kesempurnaan. Nah, artinya apa? Artinya bahwa penelitian metode kualitatif yang selama ini digunakan itu boleh katakan belum sempurna sekali atau belum mematuhi seluruh informasi yang diperoleh oleh peneliti. Nah, sedangkan di dalam NVivo ini semua tersedia, yaitu informasi yang bisa diperoleh oleh peneliti dari berbagai jenis bentuk informasi. Adapun di dalam metode penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti pada saat ini tentunya itu juga sudah layak, biarpun belum semua digunakan. Di antaranya adalah yaitu informasi dari internet, informasi dari YouTube, informasi dari web. Nah, itu adalah salah satunya ya yang membuat ya perangkat lunak NVivo 12 ini dengan metode kualitatif akan lebih sempurna. Apa perbedaan antara yaitu penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif? Tentunya yang pertama, kalau kuantitatif penelitian yang bertujuan menguji atau mengkonfirmasi teori yang sudah ada benar atau salah. Lalu untuk kualitatif penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori, bukan menguji teori yang sudah ada. Nah, pada dasarnya menurut para ahli peneliti metode penelitian, metode penelitian kuantitatif sulit digabung dengan penelitian kualitatif. Kenapa? Karena keduanya sama-sama tahapannya begitu sulit, sehingga kalau digabung tentunya memerlukan waktu dan biaya yang cukup mahal. Nah, ciri utama penelitian kualitatif menggunakan data berupa angka, dapat berupa data sekunder, data yang dikumpulkan dalam berbentuk kuesioner dan menggunakan salah satu metode statistik. Nah, sedangkan ciri utama di dalam penelitian kualitatif menggunakan data yang berbagai jenis bentuk informasi, diantaranya wawancara, FGD, focus group discussion, dokumentasi di berbagai sumber, bisa berbentuk foto, bisa berbentuk video, bisa berbentuk data Excel, bisa bentuk data Access, bisa data dari Mendeley, bisa dari EndNote dan lain-lain, bahkan Facebook, WhatsApp dan lain-lain itu bisa didapatkan atau dimasukkan ke dalam informasi ya untuk mengolah data penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Apa itu NVivo? Nah, NVivo adalah suatu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pengolahan data analisa data kualitatif. Yang mana selama ini dalam penelitian kualitatif jarang menggunakan sistem otomasi analisa data kualitatif. Nah, di dalam video kali ini dibagi atas 8 jenis kelompok video. Yang pertama adalah NVivo 01, yaitu bagaimana mendesain penelitian gunakan NVivo dengan cara memasukkan berbagai macam jenis data dalam NVivo. Lalu yang kedua adalah teknik coding di dalam NVivo. Sedangkan yang ketiga menganalisis nodes dalam NVivo. Yang keempat, analisis data melalui NVivo Queries. Lalu yang kelima, verifikasi data. Yang keenam, visualisasi dengan grafik. Yang ketujuh, uji reliabilitas dan kualitas penelitian kualitatif. Dan yang kedelapan tentunya tidak kalah penting, yaitu teknik sampling dalam penelitian kualitatif. Nah, ini adalah layar awal dari NVivo, ya, dimana untuk software NVivo ini kita bisa mendownload dari internet langsung atau kita membelinya yang yang legal. Nah, sedangkan untuk yang trial kita bisa menggunakan download dari internet, baik NVivo 12 atau yang lainnya, tapi memang di sana umurnya hanya 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu kita bisa aktifkan lagi ya untuk yang berikutnya. Itu adalah salah satu yang bisa kita gunakan ya kalau misalnya kita belum mempunyai suatu NVivo yang asli atau original. Nah, tahap awal dari NVivo tentunya adalah yaitu membuat file, namanya project ya. Namanya project, dengan mengklik new project maka kita akan membuat suatu project yang akan kita masukkan ke dalam NVivo. Nah, project tentunya ini adalah topik yang Bapak dan Ibu bisa gunakan di dalam penelitian. Misalnya adalah apa kesulitan
mahasiswa ya di dalam kuliah daring. Nah, itu adalah topik. Lalu bisa juga apa kesulitan mahasiswa di dalam melakukan penelitian ya untuk yaitu tugas akhir baik skripsi, tesis atau disertasi. Atau mungkin juga topik-topik yang lain ya merupakan suatu project ya di dalam NPIFO ini. Setelah kita mengklik NPIFO maka akan ada suatu permintaan untuk meng-create ya yaitu file project NPIFO tersebut. Lalu jenis apa saja sih yang dapat diolah dalam NPIFO? Ini banyak sekali. Bisa berbentuk PDF, bisa berbentuk Word, bisa berbentuk gambar JPEG, bisa berbentuk GIF ya gambar juga, bisa berbentuk FI atau ya dengan video, MPEG juga bisa, MPB bisa, MP3 bisa dan lain-lainnya. Jadi disinilah ya kelebihan dari NPIFO. Kita bisa memasukkan seluruh bentuk informasi ke dalam NPIFO. Ya tentunya kalau teks itu adalah suatu hal yang umum, interview juga mungkin termasuk umum, tapi juga video, bisa juga mungkin dari YouTube, bisa juga dari katakanlah artikel dari web atau mungkin dari Facebook. Ini bisa kita masukkan ke dalam NPIFO ya dengan berbentuk macam informasi yang kita bisa dapatkan. Nah, perolehan informasi tentunya bisa berbentuk macam-macam, bisa wawancara, bisa juga observasi, berarti berupa foto atau video, bisa berupa FGD, bisa juga berupa foto, video, teks, jurnal juga bisa, apakah jurnal terkait atau jurnal atau mungkin juga sedimental jurnal. Lalu juga bisa data dari SPSS, dari Excel, dari Mendeley, dari EndNote, dari YouTube juga bisa, dari Facebook. Bahkan artikel dari website kita bisa ambil, kita masukkan ke NPIFO. Lalu dari Twitter juga bisa dan lain-lain. Inilah kelebihan dari NPIFO. Macam-macam informasi kita masukkan ke dalam NPIFO sebagai data untuk diolah ya agar penelitian kualitatif kita bisa menghasilkan sesuatu yang sangat akurat yang kita peroleh. Ini adalah salah satu hierarki yang harus kita rancang ya sebelum kita memasukkan data kita ke dalam NPIFO ya. Selain dari folder yang sebelumnya yaitu berbentuk foto, berbentuk PDF, berbentuk video, berbentuk jurnal dan lainnya, kita juga harus merancang apa sih sebenarnya yang harus kita analisis ya di dalam kasus kita. Misalnya seperti ini adalah salah satu penelitian tentang COVID-19 tapi menggunakan kualitatif ya. Yang pertama pengetahuan tentang COVID-19. Jadi kita ingin tahu sejauh apa sebenarnya pengetahuan responden tersebut tentang COVID-19. Misalnya ada kepercayaan adanya COVID-19, asal-usul COVID-19 begitu. Lalu yang kedua penyakit bawaan atau kronis misalnya. Jadi misalnya seseorang itu kenapa dia kena COVID-19? Mungkin ada penyakit bawaan atau kronis. Lalu yang ketiga gejala yang dialami sebelum dinyatakan COVID-19. Jadi apa saja sebetulnya gejala yang mereka rasakan ya pada saat sebelum ya tertular COVID-19. Ini juga termasuk salah satu kelompok yang akan kita tanyakan. Lalu yang keempat ada faktor pencegahan tertularnya COVID-19. Bisa protokol dari luar rumah ya, protokol kesehatan dari dalam rumah, atau bisa juga dari yaitu bagaimana meningkatkan imun atau daya tahan tubuh ya, katakanlah konsumsi yang bernutrisi. Nah itu adalah kira-kira hierarki kasus ya yang akan kita olah itu berdasarkan informasi dari bermacam-macam bentuk sumber tadi. Ini adalah salah satu kasus lagi, katakanlah kesulitan mahasiswa di dalam membuat proposal atau penelitian. Nah, kita bagi 3 di sini, katakanlah kesulitan dihadapi analisis atau investasi data atau kurang minat atau menjelang waktu. Nah, ini kita rancang sedemikian rupa ya supaya analisis data kita dengan data tersebut benar-benar tepat dan akurat sehingga kesimpulannya benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Pengembangan penelitian, pemahaman, kerjasama, lalu peran kepemimpinan, motivasi dan role model. Ya, jadi ini adalah ya yang diciptakan oleh peneliti. Makanya dalam penelitian kualitatif yang disebut dengan
instrumen adalah peneliti, karena peneliti di sana benar-benar berperan penting. Bagaimana cara membreakdown kasus atau masalah yang akan diangkat atau akan dieksplor, akan ditanya kepada responden, ya, agar tepat, ya, sesuai dengan apa tujuan dari penelitian kualitatif tersebut. Nah, apa saja file yang akan kita siapkan, ya, untuk memasukkan ke dalam NVivo? Tentunya di sini tadi sudah disampaikan ada beberapa macam file. Nah, bagaimana bentuk file ini terserah dari Bapak dan Ibu saudara sekalian. Apakah berdasarkan tipe data atau berdasarkan informan, ya, atau responden, ya, atau berdasarkan tipe-tipe yang lain. Itu tergantung dari bagaimana kreativitas Bapak dan Ibu saudara sekalian untuk membuat suatu file di dalam NVivo. Katakanlah pada umumnya jenis file PDF, ya, PDF misalnya dalam bentuk interview, bisa saja kan, setelah interview lalu diketik dalam bentuk PDF lalu dimasukkan ke NVivo. Atau mungkin interviewnya masih berbentuk suara juga boleh, atau mungkin interviewnya berbentuk video juga boleh, ya. Lalu PDF yang berisi hasil observasi, artinya hasil observasi tersebut kita bentuk dalam bentuk PDF, itu bisa. Atau mungkin langsung dalam bentuk observasi yang kita bisa gambarkan baik dalam bentuk foto atau video. Nah, berikutnya ada file foto yang berisi hasil interview atau FGD, ya. Jadi ini adalah bentuk informasinya langsung berupa foto, ya, dan juga bisa berupa video. Nah, sehingga pada folder file yang diciptakan yaitu interview, FGD, dan observasi, ya. Nah, ini adalah tergantung, ya, bagaimana strategi yang digunakan di dalam memasukkan data ke dalam NVivo. Tentunya setiap orang bisa berbeda. Nah, adapun contoh folder yang harus siapkan adalah, ya, harus contoh saja, ya, tapi bisa kreatif di Bapak dan Ibu sekalian. Kalau di sini saya kebetulan menggunakan file artikel ilmiah. Artinya apa? Di sana ada jurnal, ya, ada web jurnal, ada macam-macam. Lalu file Excel juga dimasukkan. Lalu FGD khusus untuk video, ya, yang berupa hasil FGD itu kita masukkan dalam satu folder. Lalu foto kita masukkan dalam satu folder. Folder tersebut bisa observasi, bisa juga berupa interview, ya. Lalu gap PDF, gapnya artinya adalah jurnal yang merupakan gap dari penelitian kita. Lalu sensitivitas, ya, atau sentimental daripada jurnal, ya, berdasarkan topik penelitian kita. Lalu file SPSS juga bisa. Lalu file wawancara bisa bentuk PDF, bisa bentuk audio, bisa bentuk video. Nanti kita bisa masukkan ke dalam satu folder di dalam file NVivo. Tapi tentunya sekali lagi ini tergantung daripada bagaimana Bapak dan Ibu-ibu yang sekalian, ya, membuat folder yang mudah dikenal, mudah dipahami, ya, sehingga di dalam mengolah datanya nanti akan lebih mudah, ya, di dalam menggunakan NVivo. Nah, kita masuk ke dalam NVivo. Bagaimana aplikasi NVivo? Nah, sementara boleh, ya, Bapak dan Ibu sekalian membuka NVivo-nya, ya, membuka NVivo-nya lalu ikuti, ya, apa yang Bapak aplikasikan di dalam YouTube ini. Kita buka ke NVivo, kita masuk ke NVivo. Ya, ini adalah salah satu bentuk layar NVivo awal. Di sini kita lihat ada blank project, ada sampel project. Tentunya kita pilih adalah blank project. Sekarang kita ikuti semua, ya. Jadi saudara menggunakan dua komputer. Yang satu komputer YouTube, yang satu adalah komputer yang untuk mengaplikasikannya. Blank project, ya. Katakanlah kita akan masukkan di sini adalah yaitu project, ya, NVivo 1, ya. NVivo 01. Nah, ini, ya. Nah, sini description-nya boleh ditulis, ya, ini tentang masalah katakan desain dan dan membuat folder, ya. Menciptakan folder, ya. Menciptakan folder gitu, ya, dalam NVivo. Nah, gitu. Boleh, ya, terserah, ini hanya suatu nama saja. Lalu kita lihat di sini kebetulan Bapak meletakkannya di NVivo materi 12, ya, project NVivo 01. Di sini Bapak meletakkannya di sini, ya. Nah, mungkin bisa diganti, ya, bisa diganti letaknya. Katakanlah Bapak meletakkannya di NVivo 12 langsung. Nah, begitu, ya. Bapak langsung di NVivo 12 langsung, ya.
katakanlah sebagai latihan YouTube begitu ya. Nah mungkin Bapak masukin di sini aja ya. Bapak masukin di sini, udah ya. NV4 12 YouTube NV4. Oke. Bapak create, save. Ya, kita lihat ya. Kita lihat sudah tercreate ya, yaitu namanya adalah Project NV4 01, di mana letaknya di NV4 12 YouTube NV4 Project NV4 01 NVP. Oke. Ya, kita lihat dia sudah masuk ke dalam NV4 ya. Ini adalah sebentar yang agak lama sedikit ya, karena dalam NV4 ini agak berat ya. Jadi memang komputer yang dilakukan ini katakanlah kecepatannya ya yang cukup besar ya, memori yang cukup besar gitu, sehingga tidak terlalu mengecewakan begitu di dalam melakukan NV4. Di sini kita lihat ada beberapa menu ya di dalam NV4 ya. Ada menu, file, home, import, create, explore, dan share ya, gitu ya. Ini adalah salah satu menunya ya, gitu ya. Nah sekarang kita akan mencoba menciptakan folder dulu ya untuk file-file yang akan kita siapkan ya, yang akan kita siapkan begitu ya. Nah apa saja ini menunya gitu ya, kita lihat ini ya menunya apa saja. Wah ternyata kok balik lagi nih ya. Ya balik lagi ya, kita ulangi kembali, mungkin ada bagusnya juga ini ya, karena bisa kelihatan startnya dari mana begitu ya. Jadi kita lihat, kita klik NV4-nya ya, sekarang kita lihat muncul sini ya 12 begitu ya. Lalu di sini kita akan membuat file baru ya seperti tadi ya, blank project. Lalu dibuat di sini adalah NV4 ya, yaitu 01. Nah, NV 01 ya. Jadi di sini adalah yaitu latihan ya, pelatihan ya, NV4 ya, NV4 ya, NV4 12 ya, yaitu materi desain ya, desain NV4 ya, desain folder ya, NV4 dan memasukkan ya, dan memasukkan ya file ya ke dalam NV4 ya. Ini adalah yang, sedangkan tempatnya adalah NV12 YouTube NV4 ya, ini adalah tempatnya ya, NV12 YouTube NV4 NV1 NVP ya. Oke, sudah oke. Ya, sekarang kita lihat apa yang terjadi ya. Ya memang ada sedikit ya di dalam NV4 sini, dia agak berat ya, apalagi kalau udah masuk video, audio, waduh luar biasa ya. Jadi kita memang harus super hati-hati ya di dalam memainkan ini. Ya sekarang kita lihat di sini ya, ini boleh kita hapus dulu ya gitu. Nah sekarang kita lihat di sini file di sini ya. Di sini ada berapa menunya, menu utama di atas ya, ada menu juga di bawah begitu. Ini sebenarnya bisa ada yang menggunakan menu di sini atau menu di atas begitu. Tapi untuk sebenarnya kita gunakan ini. Kita akan menciptakan folder dulu ya, yaitu file. Di file ini kita klik kanan new folder. Nah gitu ya, new folder, kita kasih nama ya. Kita kasih nama ya sesuai dengan yang telah kita siapkan tadi begitu ya, yang telah kita siapkan tadi ya. Katakanlah kita membuat misalnya foto begitu. Nah boleh foto misalnya ya, kita gunakan fotonya artinya apa, atau mungkin wawancara dulu juga boleh ya, wawancara. Nah gitu ya. Nah itu terserah begitu ya, bagaimana ini, mau wawancara dulu atau PDF dulu begitu ya. Jadi tergantung dari bagaimana ininya apa namanya penyusunannya begitu ya. Oke ya, kita lihat wawancara sudah muncul di sini. Nah setelah wawancara, katakanlah kita ingin tentang masalah yaitu sosial media gitu ya, sosial media. Nah boleh ya, ini tergantung ya, tergantung dari bagaimana menciptakannya ya. Sosial media misalnya begitu boleh. Oh jadi kan, lalu misalnya kita masukkan lagi jurnal misalnya ya, berarti nyopot lagi kan. Nah jurnal kan bisa macam-macam nih, jurnal terkait misalnya boleh ya gitu.
jurnal terkait boleh ya gitu ya. Oke, nah ini lalu berikutnya adalah misalnya lagi jurnal yaitu yang seperti gap misalnya ya, jurnal gap, nah gitu ya boleh gitu. Ini hanya suatu ini saja ya, kira-kira apa yang akan mendukung kita ya. Nah tentunya di dalam sosial media ini bisa banyak ya. Nah berikutnya mungkin ya kita akan ini aja ya lebih cepat, yaitu foto misalnya begitu ya, foto ini boleh ya, itu kita masukkan kalau memang ingin melakukan seperti ini boleh foto gitu. Ada kan foto, habis itu apalagi video boleh ya, video boleh gitu ya. Jadi tergantung ini ya, kita menciptakannya begitu ya, menciptakannya bagaimana. Nah setelah itu baru kita masukkan ya, katakanlah kita akan masuk dulu ke wawancara gitu, ini wawancara gitu ya. Nah wawancara ini apa saja sih filenya. Nah caranya adalah kita tinggal klik kanan ya, lalu import file gitu ya. Ya, tolong perhatikan ya cara memasukkannya. Klik wawancara, lalu klik kanan import file ya, import file ya, klik kanan import file ya, ini dia. Import file ya gini. Nah lalu kita arahkan ke file import kita ya, file foto kita. Kita kan maunya ini berbentuk ini kan ya barusan wawancara ya. Oh SPSS salah ini, kita barusan masukkannya ke wawancara ya, berarti kita masukkan ke wawancara. Kita lihat data kita ya, ini data kita yang wawancara. Nah ini dia wawancara PDF misalnya, nah, kan banyak nih ya, ini kita masukkan aja semuanya. Nah kita masukkan semuanya ya, ini agak lama memang ya. Tuh boleh begini, langsung kita open. Iya, nah masuk deh ya, tuh masuk ya, ini kita ya masuk ini kita ya dalam sini. Oke, nah di sini ada banyak ya gitu. Nah masuk ya, kita tunggu sebentar ya data kita ya. Halo, mudah-mudahan cepat. Nah di sini ada sini ya, masuk ke ya. Nah ini adalah hasil wawancara kita begitu ya. Lalu misalnya video boleh, video kita import file. Nah import file, tapi kita udah siapkan dulu ya sebelumnya, ingat ya, kita sudah siapkan dulu ya yang ada di komputer kita begitu ya. Kalau enggak ya nggak bisa ya gitu ya. Nah kita katakanlah di sini kita masuk ke video. Nah video sini dia, misalnya kita masukkan ke wawancara file video. Nah ini ya video. Nah ini dia. Nah ini kebetulan lagu ya, nggak apa-apa ya, yang penting ada ini lah, contoh saja contoh aja ya. Iya, nah begitu. Ya, kita tunggu sebentar video kita. Nah ini atau dari YouTube ya bisa ya. Jadi video ini bisa dari YouTube ya, atau bisa juga dari file ya yang telah kita ciptakan begitu ya, tergantung. Ini kebetulan lagu ya. Yang paling tidak sekarang caranya aja, cara memasukkannya gimana. Berarti kita sudah punya wawancara, kita lihat, lalu video. Nah lalu berikutnya katakanlah foto. Nah foto seperti biasa import file. Import file ya, lalu kita larikan ke foto. Mana dia foto? Nah ini file foto. Nah ini dia. Tentunya fotonya lah kita ambil ya, jangan semua ya. Nah open ya, oke import ya gini ya, kita lihat. Oke sudah jadi ya, berarti sekarang berupa foto sudah, berupa jurnal terkait. Nah ini jurnal terkait, import file ya, berarti kita buka adalah yang PDF ya, jurnal terkait. Misalnya adalah ini ya, artikel ilmiah. Doh ini ya banyak kan, tapi ya jangan semua lah, dikit-dikit masukkan ke sini. Tuh masuk semua ini ya jurnal kita. Halo ya, ya nah ini ya, lalu katakanlah di sini jurnal gap misalnya ya, tergantung kepada bapak ibu sekalian tentunya. Jurnal gap ya kita masukkan ini ya, jadi gap adalah lawannya ya, atau yang bertentangan dengan ini ya, apa namanya, yang masih ya. Jurnal gap, oh masuk jurnal gap dah.
Lalu berikutnya adalah ya foto sudah, tinggal sosial media. Nah ini sosial media ini apa saja? Import file. Nah ini ya, import file. Kita lihat lagi apa sebenarnya yang kita siapkan ya di dalam sosial media ya. Di sini ya misalnya adalah audio. Nah ini audio. Nah ini dia audio. Bisa satu bapak ambil saja buat contoh saja ya. Audio. Nah itu dia. Audio, halo. Iya. Nah jadi ya. Tuh selesai ya. Berarti sekarang kita sudah punya foto target terkait sosial media ya. Kebetulan ini adalah hanya foto saja, boleh yang lain yang dimasukkan juga ya. Sosial media ini dalam bentuk teks juga boleh ya. Kalau misalnya mau kita bisa tambahkan lagi aja import file ya, import file ya dalam bentuk teks. Kita lihat di sini ya, ada nggak yang saya katakan di sini yaitu apa ya, nah inilah artikel bentuk ya, bentuk apa namanya tadi sosial media ya, boleh bentuk video boleh gitu. Nah gini ya gitu. Nah sekarang tentunya kita lihat di sini ya, karena bahasannya adalah masalah tentang sosial media ya, tentunya kita harus masukkan yaitu katakanlah audio ya, oke, audio. Oh dia sudah ada ya, oke. Nah misalnya seperti ini, nah, ini ada ya. Nah ini satu misalnya kita masukkan gitu. Oke, iya tuh ya. Ini adalah salah satu contoh-contoh yang lain ya, yang bisa dimasukkan ya ke dalam NVivo ya, berbentuk audio. Kita klik audio. Nah, gitu. Iya. Nah ini adalah cara memasukkan ya file ke dalam NVivo. Nah sekarang kita katakan wawancara. Ini wawancara ya. Nah kalau kita klik wawancara responden 1 ya, maka akan muncul di sini apa sebenarnya jawaban dari yaitu responden 1. Nah ini dia ya, ada tulisannya di sini. Begitu juga kalau untuk responden 3 ya, dia akan keluar sebelah kanan. Nah ini ya, lalu 5. Nah begini ya tuh gitu ya. Ini adalah salah satu hasil wawancara, tapi di sini mungkin masih berantakan hasilnya, tapi yang jelas Bapak di sini hanya menerangkan begini loh di dalam NVivo ya. Begitu juga dalam video. Ini video ya, kebetulan ini maaf nih lagu nih ya. Ini hanya sekedar contoh saja ya. Lagu kita lihat di sini. Lagu kita klik ya, dia akan muncul. Nah ini dia tuh, ini lagu zaman bahula nih ya, atau lagu yaitu lagu apa namanya ini, nostalgia ya. Tuti Subarjo ini bagi yang berumur seumur bapak kayaknya masih ingat lagu-lagu ini. Nah kita bisa dengarkan ya, lalu kita bisa berikan nanti ya di komen ya. Nah itulah kira-kira ya. Lalu foto. Nah kita lihat nih foto 1 apa ini. Nah ini dia ya, ini foto 1. Nah ini dalam FGD ini ya. Nah ini kita bisa tambahkan ya, foto 1. Foto 2 apalagi. Nah ini dia ya, foto 3 tuh ya. Nah di sini kita bisa tambahkan komen-komennya. Nah begitulah kira-kira ya di dalam NVivo ya, di dalam memasukkan ya berbagai jenis data ya ke dalam NVivo ya. Nah untuk sementara ini jangan lupa ya kita yaitu save ya, file save ya gitu ya, namanya adalah Bapak beri NVivo 01 di sini ya. Lalu bisa di copy project ya, project gitu, kasih nama apa dan letakkannya di mana gitu ya. NVivo ya 01 ya, siap misalnya. Oh ya belum ketik ya, misalnya NVivo, browse-nya dulu ya, browse. Oke, browse letaknya di mana. Nah letaknya ada di sini kan, kita kasih nama sini NVivo ya 01 misalnya, siap. Nah gitu ya, lalu di save ya, itu masuknya ke oke ya, oke. Nah iya jadi ya. Nah jadi tentunya kita tutup ya NVivo kita ya dengan menggunakan yaitu seperti biasa close ya. Menggunakan close maka tertutuplah video kita. Nah sampai di sini ya untuk NVivo yang pertama ya, dan
pada seluruh Bapak dan Ibu bisa ya, saya ucapkan selamat meneliti.